dong. Halo semuanya. Halo. Halo semua. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya Kak Andre? Kabar baik dong. Udah makan? Tapi Iya. ini apa karakternya imut-imut gitu loh. Belum. Oh iya. Emang kurang imut apa lagi? Orangnya juga imut kok. Jadi lu bisa memperkenalkan diri lu enggak, Andre? Secara singkat, padat, jelas gitu. Oke. Kalau aku bisa dipanggil Endoy, usiaku tahun ini 26 tahun. Kesibukannya bekerja. Domisilinya di Jakarta. Oh, kerja cuy. Wih. Onesan nih, tipe lu Ray. Enggak, bukan masalah onesannya sih, tapi pengalaman hidup dia kayaknya keren banget buat diceritain sih. Dia masih punya banyak pengalaman dari kayak gitu. Emang kalian umur berapa sih? Umur berapa? Gue umur 190 tahun. Ibunya tolong dipikir Mas. Tahun ya. Gue 20 kan. Tahun ini lu udah masuk 21 kocak. Tahun ini. Iya, kan kita kita masih berondong Kak. Enggak apa-apa. Oh my god, berondong ya. Berondong nggak tuh bahasanya? Berondong jagung. Enggak Kak. Gimana sih pengalaman lu saat kerja tuh? Kayak ada hal yang menarik nggak sih setiap harinya? Wah, banyak sih ya kalau dalam bidang pekerjaan. Oke, BTW lu kerja di bidang apaan sih? Kalau misalkan kita boleh tahu. Gimana Nana ya? Gimana Nana? Aku udah sempat konsultasi. Enggak. Aku HR kan? Iya, HR ya. Wah, HR, oke. Kayaknya kalau misalkan apa ya kita berusaha memanipulasi dia, kayaknya nggak bakal mempan di kasus ini. Bukan role gue itu. Kalian tuh terlalu bisa terbaca. Waduh, terlalu bisa terbaca nggak apa-apa sih. Jangan-jangan buku lagi bisa terbaca. Iya. Ada subtitlenya di muka. Waduh. Apa Roblox? Kelihatan banget dari muka ini. Letak kesusahannya tuh di mana? Terus apa yang menarik dari hal itu? Sebenarnya ya, susahnya itu adalah ketika lawan bicara kita atau kandidat kita itu nggak excited, terus dia nggak paham sama posisi yang dia lamar, terus dia jawabnya singkat-singkat. Ini juga pelajaran sih buat teman-teman kalau misalkan nanti ke depannya mau interview, baik itu interview kepanitiaan, interview himpunan mahasiswa atau kerja, sebaiknya dipersiapkan kayak kenal sama posisi yang dilamar, terus juga kenal sama perusahaan di bidang apa. Ya excited lah ya ketika ditanya gitu. Jangan ditanya pengalaman kerjanya apa, jadi barista. Terus kerjanya apa? Bikin kopi. Ya tahu ya barista yang bikin kopi misalnya gitu. Tapi kan gimana caranya interview itu lebih ke komunikasi sih. Mengkomunikasikan itu ke HR tuh gimana? Gitu, tantangan banget kalau misalkan ketemu kandidat yang cuma jawabnya singkat-singkat. Bete sih, lebih tepatnya. Iya sih, pasti bete banget sih. Jadi berasa wasting time gak sih Kak? Iya, jadi kayak aku sebagai HR kayak pengen yang udah deh pengen cepet-cepet aja gitu kan. Tapi kan harus tetap profesional ya, tetap kita gali, tetap ini. Cuman memang gak selama itu memang excited yang bisa menjelaskan dengan baik kan. Dari dia menjelaskan kan muncul pertanyaan-pertanyaan lain ya dari HR ya. Kalau dia cuma singkat-singkat gimana? Iya, menarik banget. Gitu. Tapi selama lu enggak. Gimana nak? Arahin dulu. Silakan. Ayo cap cucup. Kembang kucup. Yaudah dan aja. Gue mau Yaudah. nanyain ini apa satu hal yang sering ditanyain sama HRD itu kan
kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak menguji analogi atau sesuatu yang ada di pikiran kita. Kayak misalkan lo ditanya bahwa berapa sih mobil warna hitam yang lo lihat di jalan hari ini, itu ngaruhnya apaan sih ke sesi interview gitu? Sebenarnya gue sebagai HR gue nggak pernah melontarkan pertanyaan kayak gitu ya. Oke. Karena mungkin yang dari itu yang mengelola punya di lapangan, kayak verifikasi, desain, kayak itu nggak ada lain sama kayak mereka gitu. Mungkin kalau yang white collar kayak misalkan PV ya, sebagainya itu relate ya. Tapi kalau ditanya apa sih ngaruhnya gitu sebenarnya, yang gue baca-baca juga ya, kan gue belajar juga dari pertanyaan-pertanyaan itu apa sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya cuma melihat kayak pola pikir, bagaimana cara berpikir kalian gitu. Gimana ketika diberikan pertanyaan out of the box, gimana sih caranya kalian untuk menjawab itu ya. Kalau misalkan juga ya saya nggak tahu Bu gitu kan ya, kan mungkin banyak banget nih mobil yang saya lihat warna hitam panjang jalan kayak sini, itu kan berarti kan dia menyerah dalam ini ya, dalam pertanyaan itu. Tapi kalau misalkan dia menjawab seperti ini, saya tidak bisa tahu pastinya Bu, tapi bisa diasumsikan di Jakarta ini ada berapa juta penduduk dan kemungkinan sebagian penduduk punya mobil sekian banyak. Nah, misalkan juga dalam rental mobil atau showroom mobil itu kebanyakan yang dijual itu adalah mobil warna hitam. Jadi bisa diasumsikan bahwa berapa persen penduduk Jakarta itu punya mobil warna hitam. Jadi setidaknya saya melihat tadi di jalan tol atau di jalan biasa itu saya lihat berarti ada mobil warna hitam di jalan kayak gitu. Oke. Jadi itu menguji penalaran kita ya, bagaimana kita menjawab sebuah pertanyaan, mengemasnya dengan cara tertentu, terus membuat si penanya itu terkesan lah. Betul. Oke, menarik banget sih. Soalnya kan ada beberapa kasus kan dimana mereka kayak bingung banget buat ngejawab pertanyaan itu, dan sekarang udah ada pencerahannya nih Kazuki nih. Iya, penawaran sih, pola pikir gimana problem solving. Kalian ada jurusan apa Bu? Gue jurusan pengacara Cok. Pengangguran banyak acara. Lah itu mah Antropologi budaya. ini mah jadi pengacara ya. Bentar. Enggak, silakan kan deh. Iya, baru lulus sekolah kah atau kuliah kah, gimana? Kita lebih ke ini apa? Kayaknya belajar otodidak deh. Dan saat ini melakukan pekerjaan yang namanya freelancer. Freelancer menganggur juga sih. Jangan gitu dong. Sudah, aku mau keliling rumah dulu ya guys. Oke, terima kasih atas kedatangannya Kak Dewi. Jangan lupa mampir lagi. Oke, bye.